baqa'ur ruh wa ajbudz dzanab, yaitu tentang abadinya ruh dan abadinya tulang ekor pada manusia. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang nanti pada hari kiamat itu akan abadi, seperti surga, neraka. Dan juga kita telah jelaskan bahwa pada umumnya segala sesuatu makhluk yang bernyawa itu pasti akan mati, akan dicabut rohnya dan mereka akan mati, kecuali beberapa makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa malikun wa sairul a'immah kadza abul qasim hudatul ummah fawajibun taqlidu habrim minhum kadza hakal qawmu bilafzin yufhamu wa athbitan lil awliyal karamah wa man nafaha fam bidan kalama wa indana anna du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa'dan yusma'u bi kulli 'abdin hafizuna wukilu wa katibuna khiratun la yuhmilu min amrihi syai'an fa'al walau zahil hatta al-anina fil marad kama nuqil fahasibin nafsa wa qallil amala farubba man jadda li amrin wa sala wa wajibun imanuna bil mauti wa yaqbidur ruha rasulul mauti wa mayyitun bi'umrihi man yuqtalu wa ghairu hadha batilun la yuqbalu wa fi fanan nafsi ladan nafkhi ikhtilaf wastadhara subki baqaha lad'urif. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam majelis yang sangat mulia yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah,
Mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, karena niat adalah syarat dari diterimanya amal soleh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa fi fanan nafsi ladan nafkhi ikhtulif wastadhara subki baqaha alladh urif ajbu dhanab karruhi lakin sahhaha al-muzaniyu lil bila wa wadduha wa kullu syai'in halikun qad khassasu umumahu fatlub lima qad lakhasu. Wa fi fanan nafsi, lan iku ing dalem rusake ruh, ladan nafkhi ing dalem nalikane den tiupe sangkakala, ukhtulif dan perselisihaken dan selisihaken apa fanan nafsi. Wastadhara lan was amrih milih sapa as-Subkiyu Imam Subki baqaha ing baqae utawa ing abadine ruh, alladz urif ay alladzi kang urifa kang wusden weruhi apa alladzi. Ajbuz dzanabi utawi tulang ekor iku karruhi kaya ruh, lakin tetapi sahhaha wus nyohahaken sapa al-Muzaniyu Imam Muzani lil bila maring rusake ajbuz dzanab wa waddaha lan wus jelasaken sapa al-Muzani. Wa kullu syai'in lan utahi saben-saben suci-wici iku halikun rusak. Qad khassasu, maksudnya ayat ya, wa kullu syai'in halikun lan utawi ayat kullu syai'in halikun iku qad khassasu teman-teman wis ngususaken sapa para ulama umumahu ing keumumane kullu syai'in halik. Fatlub mongko nupriya sapa sira lima maring barang qad lakhasu kang teman-teman wis ngringkes sapa ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani, pengarang kitab Jauharatut Tauhid, menjelaskan kepada kita dalam nazam ini tentang baqa'ur ruh wa ajbuz dzanab, yaitu tentang abadinya ruh dan abadinya tulang ekor pada manusia. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang nanti pada hari kiamat itu akan abadi, seperti surga, neraka, dan juga kita telah jelaskan bahwa pada umumnya segala sesuatu makhluk yang bernyawa itu pasti akan mati, akan dicabut rohnya dan mereka akan mati, kecuali beberapa makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mati, seperti malaikat hamalatul arsh, seperti al-hur al-ain, bidadari yang ada di dalam surga, al-wildan al-mukhalladun yang ada di dalam surga, kemudian juga ular maupun kalajengking yang ada di dalam neraka. Itu adalah pengecualian dari makhluk yang bernyawa yang tidak akan mati. Dalam pertemuan ini kita akan membahas secara khusus tentang ruh dan ajbuz dzanab. Ruh dan tulang ekor ini apakah dia rusak atau akan abadi? Bahwa ruh ini akan abadi setelah nanti nafkhah ula, setelah dibangkitkannya manusia dari dalam kubur, nanti di akhirat, itu sesuatu yang disepakati.
bahwa nanti di akhirat manusia itu akan abadi setelah dihidupkan. Setelah dihidupkan dari dalam kuburnya, setelah dibangkitkan dari dalam kuburnya, mereka kemudian akan abadi di akhirat. Termasuk ruh, bahkan juga jasad yang telah dikembalikan kembali itu akan abadi. Yang dibahas dalam pertemuan ini adalah apakah ruh dan ajbuz zanab itu punah ketika an-nafkhatul ula. Kita mengetahui bahwa nanti pada hari kiamat itu akan ada 2 nafkhah. Nafkhah di sini maksudnya adalah ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Tugas dari para malaikat Israfil kita tahu adalah meniup sangkakala. Sangkakala itu semacam trompet yang sangat besar, yang ketika itu ditiup maka akan semua makhluk yang hidup yang bernyawa, ini untuk tiupan yang pertama, semuanya akan mati. Kemudian nafkhah ini ada 2 kali. An-nafkhatul ula, ketika sangkakala pertama ditiupkan maka semuanya akan mati. Kemudian an-nafkhatul tsaniyah, ketika ditiup sangkakala untuk kedua kalinya maka manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya. Seperti ayat yang kemarin kita baca, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Wa nufikha fis-suri, ketika ditiup sangkakala, ini yang pertama, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka mati semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, para malaikat yang ada di langit dan semua makhluk bernyawa yang ada di bumi, manusia, jin, binatang, semuanya mati pada an-nafkhatul ula ini, illa man sya'allah, kecuali makhluk bernyawa yang dikehendaki oleh Allah tidak mati, seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian summa nufikha fihi ukhra, kemudian setelah seluruhnya mati ditiupkan lagi untuk yang kedua kalinya, fa idza hum qiyamun yanzurun. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua ini, maka seketika itu mereka bangun. Mereka manusia itu bangun dari kuburnya, yang zurun, mereka menunggu hisab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang penjelasan Al-Qur'an tentang adanya an-nafkhah, an-nafkhatul ula dan an-nafkhatu ats-tsaniyah. Dan malaikat yang ditugaskan untuk ini adalah malaikat Israfil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ruh itu akan punah tatkala an-nafkhatul ula? Kalau setelah an-nafkhatul tsaniyah, setelah kematian kemudian di akhirat, maka ruh itu sudah jelas, itu disepakati seluruhnya akan abadi. Akan abadi. Setelah nanti pada hari kiamat masuk ke dalam surga atau neraka, maka manusia itu masuk ke dalam surga ataupun neraka ruhan wa jasadan dan akan abadi selamanya, tidak akan punah. Tetapi yang diperselisihkan di sini adalah pada saat an-nafkhatul ula, pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama, yang dikatakan tadi dikatakan bahwa fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, apakah ruh ini juga akan punah? Punah itu akan rusak, akan mati.
atau tidak. Demikian juga ajbudz dzanab, tulang ekor pada manusia, apakah dia akan punah ataukah tetap akan abadi? Tidak akan punah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada perselisihan di antara para ulama, apakah ruh ketika an-nafkhatul ula itu punah ataupun tidak. Tetapi Al-Imam As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, beliau berpendapat bahwa ruh itu baqin, ruh itu abadi. Artinya di saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil pertama kali, ruh tidak akan mati. Jasad manusia, jadi manusia akan mati dengan pengertian ruhnya akan dikeluarkan dari jasadnya sehingga manusia itu mati, tetapi ruhnya itu akan tetap hidup. Hadirin rahimakumullah. Karena ketika manusia itu mati, termasuk sebelum an-nafkhatul ula, setiap hari misalnya ada orang mati, itu adalah ibarah dari keluarnya ruh dari jasad. Dan ruh ketika seseorang itu mati, ruhnya nggak mati. Ruhnya hanya keluar saja dari jasadnya. Dia tidak rusak ruhnya itu tidak mati. Dia akan tetap hidup, ruhnya akan tetap hidup, jasadnya yang dia mati. Bahkan dikatakan ketika ruh keluar dari jasad, maka dia ada di atas jasad itu. Di saat dikuburkan, dia akan berada di atas jasad itu sampai dikuburkan di dalam kubur. Setelah itu akan dikembalikan lagi ke dalam jasad. Ruh akan masuk lagi ke dalam jasadnya sehingga dia hidup seperti sebelum kematiannya. Lalu kemudian datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir untuk menanyainya. Jadi ruh ini dia tetap tidak punah ketika seseorang itu mati. Begitu seterusnya ruh ini tetap masih ada. Ada kalanya ruh itu di dalam kubur itu mendapatkan nikmat-nikmat kubur, yaitu ruhnya para anbiya, ruhnya para aulia, ruhnya para salihin, ruhnya para ulama yang mengamalkan ilmunya. Maka mereka ruhnya muna'amah, mereka mendapatkan kenikmatan kubur. Sementara ruhnya orang-orang kafir tetap hidup juga di dalam kubur, di alam kubur, tetapi mu'adzabah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Artinya apa? Ruhnya ini tetap masih ada. Sebelum nafkhatul ula, meskipun seseorang sudah mati, ruhnya ini tidak punah. Tetapi di saat malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama, maka di sini ada khilaf di antara para ulama, apakah ruhnya saat itu mati, punah atau tidak. Sebagian ulama mengatakan punah, sebagian ulama mengatakan tidak punah. Di antara para ulama yang mengatakan bahwa ruh di saat sangkakala ditiup pertama kali oleh malaikat Israfil yang disebut dengan an-nafkhatul ula itu tidak punah adalah Al-Imam As-Subki, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki mengatakan bahwa tidak punah ruh itu di saat an-nafkhah al-ula. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dikenal, alladzi qad urif, artinya yang dikenal di kalangan para ulama salaf, bahwa ruh itu abadi. Tentu saja keabadian ruh ini
berbeda dengan keabadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa Allah itu abadi, surga dan neraka itu abadi, ruh menurut pendapat Al-Imam As-Subki yang dinukil dari para ulama salaf itu juga abadi, tidak akan rusak. Tetapi bakoknya Allah dan bakoknya ruh serta surga dan neraka itu berbeda. Karena baka'ullah zatiyun. Bakoknya Allah itu adalah karena zatnya. Karena zatnya artinya karena zat Allah itu qadimun azaliyun, adanya tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, maka zat Allah juga tidak berpenghabisan. Karena secara akal sesuatu yang adanya tidak berpermulaan, maka dia tidak berpenghabisan. Itu dari sisi zatnya memang abadi. Berbeda dengan ruh. Ruh, surga, neraka, itu semuanya adalah makhluk Allah. Ruh itu makhluk Allah. Dahulu ruh nggak ada, kemudian Allah menciptakannya, mengadakannya dari tiada menjadi ada. Artinya ruh itu hadisun, adanya berpermulaan. Maka dari segi zat, ruh bisa saja rusak. Secara akal mungkin saja ruh ini rusak. Kenapa? Karena dia adanya berpermulaan. Maka secara akal dia akan rusak, dia akan berpenghabisan, akan punah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak ruh ini akan abadi. Sehingga ruh menjadi abadi bimasyiatillah, biibqaillah. Menjadi abadi karena dikehendaki oleh Allah, karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebagian orang karena tidak memahami perbedaan ini, sehingga kemudian mereka mengingkari adanya sesuatu selain Allah yang abadi. Di antara mereka ada yang mengingkari keabadian neraka, seperti Ibnu Taimiyah, seperti Jaham ibn Safwan, yang mereka mengatakan bahwa surga dan neraka akan punah. Sebagian juga mengingkari tentang keabadian, kemungkinan abadinya ruh, meskipun memang apakah ruh ini abadi secara di saat an-nafkhatul ula, ini diperselisihkan oleh para ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang hakikat ruh, tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui, dan dalam pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang permasalahan ruh ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajbudz dzanab karruhi lakin sahhaha al-Muzani lil bila wa waddaha. Kemudian yang kedua adalah ajbudz dzanab. Ajbudz dzanab ini adalah tulang, biasa diterjemahkan sebagai tulang ekor. Secara harfiah itu artinya adalah tulang ekor. Tulang ekor ini adalah tulang kecil yang sangat kecil, seukuran biji sawi, yang sangat kecil tulang itu, yang berada di bawah tulang rusuk, Itu namanya ajbudz dzanab. Ketika seseorang itu telah mati, dikuburkan di dalam kuburnya, maka pada umumnya jasadnya akan rusak. Pada umumnya. Setelah 3 hari itu sudah mulai membusuk badannya, kemudian dimakan oleh set, dimakan oleh belatung,
di dalamnya, sehingga lama-kelamaan semua kulit dan dagingnya akan habis dimakan oleh tanah. Kemudian tulang belulangnya juga akan sirna, akan hilang. Kecuali ada yang tersisa. Di situ yang disebut dengan ajbuz zanab. Tulangnya sangat kecil, sebiji sawi, sangat kecil sekali. Itu yang para ulama berselisih faham tentang apakah dia akan tidak punah indan nafkhatil ula, ketika sangkakala ditiup pertama kali, apakah dia akan punah atau tidak. Hadirin rahimakumullah, tentu saja kecuali mereka jasad-jasad yang tidak dimakan oleh tanah, seperti yang dulu pernah kita jelaskan, yaitu ketika kita menjelaskan tentang al-ba'tsu. Atau belum. Setelah ini nanti akan ada penjelasan tentang hari kiamat yang diantara prosesnya adalah al-ba'tsu. Bahwa ada jasad-jasad alladzi la ya'kuluhu turab, yang tidak dimakan oleh tanah, seperti jasadnya para nabi, jasadnya para syuhadaul ma'rakah, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, dan jasadnya sebagian para wali. Tetapi secara umum jasad manusia ketika telah mati dan dikuburkan, maka dia akan rusak, daging dan tulang belulangnya akan sirna, kecuali satu, yaitu yang disebut dengan ajbuz zanab, yaitu tulang ekor. Tulang kecil yang berada di bawah di bawah tulang rusuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Hibban, dan juga para perawi hadis yang lainnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbaz zanab minhu khuliqa wa fihi yurakkabu." Kullu bani Adam, setiap anak Adam, yakni manusia, ya'kuluhu turab, setiap manusia itu dimakan oleh tanah. Kullu bani Adama ya'kuluhu turab, setiap manusia itu dimakan oleh tanah. Artinya jasadnya akan hancur, akan rusak, termakan oleh tanah. Illa, ada pengecualian, illa ajbaz zanab, kecuali tulang ekor, dia tidak akan dimakan oleh tanah. Minhu khuliqa, dari ajbuz zanab ini manusia diciptakan, wa fihi yurakkabu, dan dalam ajbuz zanab ini manusia itu yurakkab, artinya kembali dikembalikan, disusun jasadnya setelah dia atau sebelum dia ke dalam proses penciptaan, dan nanti ketika manusia itu dibangkitkan dari dalam kuburnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ajbuz zanab. Dalam proses penciptaan manusia, Allah menciptakan ajbuz zanab. Dari ajbuz zanab, tulang kecil ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan tulang yang lainnya. Dari tulang kecil ini, ajbuz zanab, Allah menyusunnya dengan tulang yang lainnya, tulang-tulang yang lain. Setelah tulang itu tercipta, kemudian Allah membungkusnya dengan daging. Setelah itu ditiupkan ruh dan jadi manusia. Itu proses penciptaan manusia. Demikian juga nanti pada hari kiamat, ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakalanya yang kedua, maka manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya. Bagi jasad-jasad yang sudah habis, sudah sirna, tidak ada lagi jasadnya,
Maka di sana ada masih tersisa yang disebut dengan ajbudz dzanab. Yang baqa tadi, yang abadi tadi. Dari tulang ajbudz dzanab ini kemudian dirangkai lagi, manusia itu diciptakan oleh Allah lagi, tulang yang lainnya dan dagingnya kemudian kembali seperti semula, kemudian hidup, dimasukkan ruh ke dalamnya, kemudian dia bangkit keluar dari dalam kuburnya. Itu yang disebutkan dalam hadis ini, minhu khuliqa wa minhu yurakkabu. Ajbudz dzanab. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, sehingga al-jumhur, mayoritas ulama itu berpendapat bahwa ajbudz dzanab itu tidak sirna, dia tidak punah, tetapi dia akan abadi. Di saat an-nafkhatul ula dia tetap akan ada, dan dari situ nanti manusia akan dikembalikan lagi jasadnya dan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Berbeda dengan mereka para nabi, sebagian para wali, mereka para syuhada wal ma'arakah, yang mereka dibangkitkan dengan jasad yang masih utuh. Mereka jasadnya masih ada, sehingga mereka langsung dibangkitkan dengan jasad yang masih utuh itu. Sedangkan umumnya manusia yang rusak jasadnya, maka dari ajbudz dzanab inilah manusia dikembalikan kembali jasadnya, yang kemudian dia dikeluarkan dari dalam kuburnya, yang ini disebut dengan al-ba'tsu. Hadirin rahimakumullah, ada ulama yang mengatakan bahwa ajbudz dzanab ini juga akan punah. Tetapi ini pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhurul ulama. Jumhurul ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa ajbudz dzanab itu abadi berdasarkan hadis Muslim tadi. Karena ada hadis yang menunjukkan bahwa ini dikecualikan, ajbudz dzanab ini dikecualikan dari kesirnaan, dari kepunahan. Ulama yang mengatakan bahwa ajbudz dzanab itu akan punah, itu adalah Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani, beliau juga seorang mujtahid. Beliau berpendapat yang berbeda dengan pendapat jumhurul ulama, dan beliau mengatakan bahwa ajbudz dzanab itu akan punah. Beliau mendasarkan mazhab atau pendapatnya ini terhadap zahir dari ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa kullu, dikatakan kullu man 'alaiha fan. Setiap, ini lafadznya umum. Menurut Al-Imam Al-Muzani, makna zahir dari ayat ini menyebutkan kullu man 'alaiha, setiap orang yang ada di atas bumi ini, fan, artinya akan punah semuanya. Nggak ada pengecualian. Berdasarkan ayat zahir dari ayat ini, maka semua punah, termasuk ruh, termasuk ajbudz dzanab. Untuk ruh ini berbeda ya. Ini pembahasan tentang ajbudz dzanab. Karena ajbudz dzanab itu ada di atas bumi ini. Itu dikatakan menurut Imam Muzani itu akan punah berdasarkan ayat kullu man 'alaiha fan. Lanjutan ayat itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap abadi zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Untuk ayat ini perlu diperhatikan bahwa makna wajhu rabbika
dalam ayat ini adalah Zatu Rabbika. Para ulama mentakwilkannya. Wa yabqa wajhu rabbika ay wa yabqa Zatu Rabbika. Dan akan tetap abadi zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Bukan artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki muka, anggota badan, seperti halnya kita memiliki muka. Bukan berarti seperti itu. Tetapi makna wajah dalam ayat ini adalah az-zat. Karena ayat ini tergolong sebagai al-ayat al-mutasyabihat, yaitu ayat yang dari segi bahasa Arab memiliki makna lebih dari satu. Kata wajah dalam bahasa Arab memiliki makna yang banyak, tidak hanya satu. Wajah bisa berarti zat, wajah bisa berarti anggota badan, wajah bisa berarti kiblat, wajah bisa berarti kudrah atau al-mulk, yaitu kekuasaan, dan seterusnya dari makna-makna al-wajah di dalam bahasa Arab. Sehingga ketika disebutkan kata wajah, apalagi dinisbatkan kepada Allah, maka para ulama mentakwilkannya. Di antaranya dalam ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-Imam Al-Muzani berdasarkan ayat ini mengatakan ajbudz dzanab itu juga akan punah. Kenapa? Karena kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas bumi ini akan rusak, akan punah. Termasuk diantaranya adalah ajbudz dzanab. Sementara para ulama jumhur yang lainnya mengatakan bahwa ada pengecualiannya. Memang ayat itu ada menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di atas bumi ini dia akan punah. Namun ada pengecualian berdasarkan ayat dan hadis. Ayat dan hadis. Di antara hadis yang mengecualikan keumuman ayat ini adalah hadis yang tadi kita baca, hadis rawahu Muslim, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bni Adam yakuluhu turab illa ajbadz dzanab minhu khuliqa wa fihi yurakkabu. Bahwa ajbudz dzanab ini dikecualikan dari kepunahan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedangkan ayat wa kullu syai'in halikun qad khassasu, mu'allif mengatakan wa kullu syai'in halikun qad khassasu umumahu fatlub lima qad lakhasu. Firman Allah dalam Al-Qasas, surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai' halikun. Para ulama telah mengkhususkan ayat ini, mengkhususkan keumuman ayat ini. Karena ayatnya itu bersifat umum. Kullu syai'in. Kullu itu menunjukkan sifat, menunjukkan makna am, menunjukkan makna umum. Kullu syai'in, setiap sesuatu. Kayak nggak ada yang tidak hancur. Kullu syai'in halikun. Setiap sesuatu itu akan rusak, akan binasa. Umum sifatnya. Nggak ada di sini bahwa setiap sesuatu selain Allah itu akan rusak. Kullu syai'in halikun illa wajha, kecuali
kecuali zat Allah menurut sebagian ulama, kecuali kekuasaan Allah menurut sebagian ulama yang lain. Tetapi lafadz kullu syai'in halikun itu adalah umum, bahwa segala sesuatu selain Allah itu akan binasa, itu akan halik, itu akan mati, akan punah. Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ayat kullu syai'in halikun qad khassasu, para ulama telah mengkhususkan keumumannya. Artinya bukan mereka mengkhususkan keumumannya, artinya mengkhususkannya dengan nas yang lain, bukan mengkhususkannya tanpa dalil. Artinya para ulama mengatakan bahwa meskipun ayat ini itu lafadznya am, tetapi ayat ini telah dikhususkan oleh nas yang lain, baik nas Al-Quran maupun nas hadis. Itu maksudnya seperti itu. Bukan berarti mereka sendiri yang mengkhususkannya, tetapi mereka yang mengatakan bahwa ayat itu telah dikhususkan oleh nas-nas yang lainnya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Karena ayat-ayat Al-Quran telah menunjukkan bahwa surga dan neraka itu akan abadi. Ini menunjukkan bahwa ayat kullu syai'in halikun itu telah dikhususkan. Telah dikhususkan. Lafadznya umum, tetapi telah dikhususkan oleh ayat yang lain. Yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang baqaul jannati wan nar, tentang baqanya surga dan neraka. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang baqanya surga dan neraka, tentang abadinya surga dan abadinya neraka. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, mereka itu adalah para penduduk surga. Mereka akan masuk surga. Kemudian dijelaskan dalam berikutnya, hum fiha khalidun. Mereka di dalam surga itu abadi. Nah, berarti manusia di sini abadi. Di dalam surga, penduduk surga itu abadi. Karena penduduk surganya abadi, berarti surganya juga abadi. Itu sudah otomatis. Nah, otomatis dipahami bahwa ketika dikatakan penduduk surga itu abadi, maka surganya juga abadi. Tidak mungkin penduduk surganya itu abadi, kemudian surganya nggak abadi. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini salah satu dari sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keabadian daripada surga. Berarti ketika dikatakan kullu syai'in halikun, kalau ini dipahami umum, kan berarti dikatakan surga itu nggak akan halik juga, akan rusak juga, akan hancur juga. Kalau dipahami umum, tapi nyatanya ayat yang lain menunjukkan bahwa surga itu abadi. Berarti kullu syai'in halikun, meskipun lafadznya itu umum, tetapi dia telah dikhususkan dengan nas yang lain oleh ayat yang lain. Tentang neraka juga banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keabadian neraka. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, banyak ayatnya ya, di antaranya ini salah satu di antara sekian banyak ayat itu, Allah berfirman,
yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin. Orang-orang kafir itu mereka ingin untuk keluar dari neraka karena azab yang begitu pedih dan tidak ada hentinya, sehingga mereka menginginkan untuk keluar dari neraka. Tetapi wa ma hum bikharijin, tetapi mereka tidak bisa keluar dari neraka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Mereka akan abadi, orang-orang kafir mereka akan abadi di dalam neraka. Nah, maka ini adalah nas-nas Al-Quran yang menunjukkan bahwa ayat kullu syai'in halikun itu adalah lafadznya am, tetapi telah dikhususkan oleh nas-nas yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun makna ayat kullu syai'in halikun illa wajha, maka para ulama telah mentakwilkannya dengan beberapa takwil. Di antara para ulama ada yang mentakwilkannya secara ijmali dengan tidak memberikan makna terhadap wajah dalam ayat tersebut. Sebagian ulama mentakwilkannya dengan takwil tafsili dengan memberikan makna secara langsung terhadap lafaz illa wajhah. Sebagian ulama mengatakan illa wajha ay illa mulkahu, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabut Tafsir. Beliau mengatakan kullu nafsin halikun illa wajha. Nah, gimana? Wa kullu syai'in halikun illa wajha ay illa mulkahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah ay illa mulkahu. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali kekuasaannya. Artinya kekuasaan makhluk seperti apapun kekuasaan itu semuanya akan punah kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini sudah banyak makhluk yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi semuanya telah sirna. Dahulu ada Nabi Sulaiman alaihi salam yang diberikan kekuasaan yang begitu sangat besar, tetapi kekuasaannya berakhir. Ada Raja Dzulqarnain yang juga memiliki kekuasaan, seorang raja muslim yang soleh, yang sangat kuat, yang memiliki kekuasaan menguasai bumi ini, tetapi kemudian sirna kekuasaannya. Dan ada juga raja-raja kafir seperti Fir'aun, seperti Numrud, yang kekuasaannya kemudian telah berakhir. Semua orang yang berkuasa, kekuasaannya akan berakhir. Illa mulkahu illa wajha, artinya kecuali kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tidak berakhir. Itu makna ayat tersebut menurut sebagian ulama. Kullu syai'in halikun illa wajha. Sebagian ulama yang lain seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan kullu syai'in halikun illa wajha ay illa ma yutaqarrabu bihi ilallah. Bahwa segalanya itu akan hancur kecuali amal yang dilakukan untuk Allah, amal yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas karena Allah, maka amal itu tidak akan hancur. Dengan pengertian nanti di akhirat, amal itulah yang nanti akan menjadikan seseorang menjadikan seseorang selamat dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang abadi.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan tentang ruh dan ajbuz zanab, tentang tulang ekor manusia. Perselisihan para ulama tentang keduanya, apakah dia abadi ataukah rusak indan nafkhah al-ula, ketika ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Demikian, semoga pengajian kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semakin kuat keyakinan kita sehingga nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, kesempurnaan iman. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.